Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulanda Otolua akan memaparkan hasil review jurnal. Berikut material teringan di dunia. Studi pustaka, judul jurnal, Jurnal Teknik Kimia USU, tahun 2015, volume 4, halaman 42 sampai dengan 46. Tanggal review Selasa 19 Januari 2020. Review jurnal, judul penelitian, pengaruh suhu dalam pembuatan karbon aktif dari kulit salak atau Salacia edulis dengan impregnasi asam fosfat H3PO4. Tujuan untuk menentukan yield, bilangan iodin, dan karakteristik luas permukaan polikarbon aktif dari kulit salak. Selanjutnya subjek penelitian, yaitu populasi. Populasi yaitu kulit salak yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian sampel yaitu karbon aktif. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu pengaruh suhu, variabel terikat yaitu pembuatan karbon aktif atau Salacia edulis dengan impregnasi asam fosfat atau H3PO4. Sedangkan variabel kontrol yaitu natrium tiosulfat dan amilum. Metode penelitian karbon aktif dibuat dengan metode impregnasi dengan asam fosfat atau H3PO4. Kulit salak yang telah dihaluskan 1 sampai dengan 2 mm direndam dengan asam fosfat dengan konsentrasi 10% selama 3 jam. Disaring dan dikeringkan selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kulit salak yang telah diimpregnasi dipirolisis pada suhu 400 sampai dengan 600 derajat Celcius selama 1 jam. Kulit salak yang telah dipirolisis didinginkan pada desikator selama 30 menit dan dicuci hingga pH netral. Kemudian dikeringkan hingga masa konstan. Berikut hasil penelitian. Gambar 2, pengaruh suhu terhadap yield. Hasil penelitian menunjukkan yield terbaik yaitu pada suhu 400 derajat Celcius 71,70%. Gambar 4, pengaruh suhu terhadap luas permukaan. Luas permukaan terbaik yaitu 4078,694 meter kuadrat per gram. Gambar 3, pengaruh suhu terhadap bilangan iodin. Sedangkan bilangan iodin terbaik adalah 494,91 mg per gram pada suhu 600 derajat Celcius. Pembahasan. Peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode lainnya yang akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Terus untuk kekurangannya yaitu penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan berupa reaksi-reaksi.
tidak memenuhi standar SNI. Kesimpulan review, buangan industri merupakan sumber utama bermacam jenis polusi logam di dalam sungai. Ada beberapa metode untuk menghilangkan logam berat, termasuk presipitasi kimia, filtrasi membran, ion exchanger, ekstraksi cair, atau elektrodialisis. Namun, metode ini tidak banyak digunakan karena biaya yang tinggi dan kelayakan yang rendah untuk industri skala kecil. Sebaliknya, teknik adsorpsi adalah salah satu metode yang disukai untuk menghilangkan logam berat karena efisiensi dan biaya rendah. Adsorpsi banyak digunakan sebagai metode pemisah fisik yang efektif untuk eliminasi atau menurunkan konsentrasi berbagai polutan terlarut atau organik dan anorganik dalam limbah. Buah salak mengandung banyak jumlah senyawa nutrisi utama, yaitu serat, protein, lemak, dan karbohidrat, dan memiliki antioksidan yang tinggi. Buah salak berasal dari Asia Tenggara. Buah salak berbentuk seperti telur dan kulit buah berwarna coklat. Buah seperti nanas, buah pir, dan aroma seperti buah pisang. Salak merupakan salah satu jenis buah yang paling penting di Indonesia. Salak mempunyai berat hingga 70 gram pada tahap pematangan. Sebagian besar buah salak dikonsumsi dengan segar dan beberapa diolah menjadi jus, buah kaleng, dan selai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa buah salak mempengaruhi tingkat lipid plasma dan makanan yang mengandung rendah kolesterol, sehingga banyak dikonsumsi. Namun, limbah padat dari buah salak yaitu kulit salak masih belum banyak diolah menjadi produk yang bermanfaat oleh masyarakat setempat. Kulit salak yang masih segar atau yang baru dilepas umumnya mengandung air, karbohidrat, mineral, dan protein. Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon. Arang aktif adalah arang yang diproses secara fisika atau kimia sehingga mempunyai daya serap atau adsorpsi yang tinggi. Karbonisasi adalah proses pemecahan atau penguraian selulosa menjadi karbon pada suhu berkisar 275 derajat Celcius. Jurnal selanjutnya yaitu Jurnal Majalah Metalurgi tahun 2017, volume 27, halaman 263-272. Judul penelitian, karakterisasi pasir silika Cibadak, Sukabumi sebagai bahan baku pembuatan ramming mix silika. Tujuan penelitian untuk memanfaatkan pasir silika dari limbah batu gongsol yang banyak terdapat di daerah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi produk refraktori monolitik yang bernilai ekonomis. Subjek penelitian, populasi yaitu pasir silika Cibadak, Sukabumi. Sampel silika. Variabel penelitian terbagi atas variabel bebas yaitu karakterisasi pasir silika Cibadak, Sukabumi. Variabel terikat yaitu sebagai bahan baku pembuatan ramming mix silika. Sedangkan variabel kontrol asam borat H3BO3 perekat CMC air. Metode penelitian pembuatan RMS dilakukan dengan cara mencampur pasir silika
dengan bahan pengikat kimia, asam borat, serta bahan perekat CMC. Dicetak pada tekanan tertentu dan setelah kering dilakukan pembakaran. Hasil penelitian, tabel 4 uji susut pada pasir silika yang telah diproses. Pembuatan RMS dari bahan pasir silika Cibadak ini, menghasilkan kondisi terbaik untuk komposisi B dengan bahan pengikat kimia berupa asam borat sebanyak 2% dan 4% serta bahan perekat CMC 5% dari berat komposisi. Tabel 2, hasil analisis butir pasir silika kering. Komposisi B adalah komposisi fraksi butir pasir silika yang terdiri dari 35% berat fraksi kasar atau 2,362 sampai dengan 0,4117 mm, 25% berat fraksi sedang atau 0,4117 sampai dengan 0,208 mm, dan 40% berat fraksi halus kurang dari 0,208 mm. Pembahasan, peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini, terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dan metode lainnya, dan akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Sedangkan kekurangan jurnal ini mohon maaf untuk kelebihan yang selanjutnya, yaitu memenuhi standar SNI, yaitu memanfaatkan limbah batu gongsol menjadi produk refraktori monolitik berbentuk ramming mix yang bernilai ekonomi yang sesuai standar SNI. Kekurangan, yaitu penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan. Yang terakhir, kesimpulan review. Penggunaan bahan-bahan tahan api untuk berbagai industri di Indonesia saat ini meningkat dengan pesat. Namun, sebagian besar bahan-bahan tersebut masih diimpor. Sementara bahan baku lokal tersedia cukup banyak di Indonesia. Pasir silika adalah mineral kuarsa dengan kadar SiO2 tinggi, lebih dari 90%, berukuran pasir 2,362 mm sampai 0,063 mm dengan kandungan senyawa lain yang rendah. Jurnal selanjutnya yaitu Jurnal JOM Fakultas Teknik tahun 2017 volume 4 halaman 1-6. Kemudian judul penelitian, karakterisasi pasir silika Cibadak Sukabumi. Jurnal terakhir, mineral yang mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Selanjutnya yaitu karakteristik tegangan tembus AC pada material isolasi pada campuran resin dengan alumina. Subjek penelitian, populasi, resin alumina di laboratorium, tegangan tinggi, teknik jurusan
Teknik Elektro Universitas Riau. Sampel yaitu alumina, variabel penelitian, variabel bebas yaitu karakteristik tegangan tembus AC. Variabel terikat yaitu material isolasi pada campuran resin dan alumina. Variabel kontrol yaitu resin. Metode penelitian, parameter uji yaitu campuran resin dengan alumina di dalam cetakan. Pengujian dengan beberapa perlakuan yaitu uji isolator dengan tingkat jumlah sampel resin yang dicampur dengan alumina. Perbandingan berat resin dengan alumina pada setiap sampel. Analisis hasil data-data pengujian dan arus. Komposisi kualitas yang tepat antara isolator resin yang dicampur dengan alumina. Hasil penelitian, gambar 4.1, gambar tembus listrik pada pengujian isolator resin murni dan resin plus 0,2 gram atau tampak dari kiri resin murni dan kanan resin ditambah 0,2 gram alumina. Penelitian ini mengusulkan pengujian tegangan tembus pada filler alumina dengan variasi berat yaitu 0,1 sampai dengan 2 gram. Bentuk sampel dimensi adalah disajikan dalam ukuran 2x2x2 cm dengan metode dengan 2 elektroda atau jarum dan elektroda bidang di dalam alumina dan resin cela 0,5 cm. Dapat dilihat dari 40 sampel pengujian sampel resin dengan campuran alumina 1,8 gram mempunyai kekuatan tembus listrik tinggi dan baik yaitu 57,15 kV. Memiliki variasi berat pada masing-masing sampel uji campuran resin dan alumina. Karena bertambahnya takaran alumina, belum tentu kita tahu bahwa resin dengan campuran alumina tersebut semakin bertambah beratnya. Saat terjadinya tegangan tembus, kita dapat melihat arus peluahan yang terjadi pada kondisi awal. Terdapat pulsa dengan amplitudo yang rendah dan saat tembus kita melihat amplitudo naik. Dapat dibuktikan dari pengujian ini bahwa isolator pada resin yang dicampur alumina dengan takaran yang berbeda akan membuat tingkat tembus listrik yang berbeda-beda pula. Kemudian untuk pembahasan, peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dan keterkaitan gambar sehingga penelaah lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihan yaitu penulis banyak mencantumkan landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian. Kemudian untuk kekurangan, tidak memenuhi standar SNI. Kesimpulan, isolasi adalah salah satu dari beberapa persoalan yang penting Isolasi adalah salah satu dari beberapa persoalan yang penting dalam teknik listrik.
khususnya pada pengoperasian tegangan tinggi. Isolator bersifat mencegah mengalirnya arus listrik melalui, dengan kata lain, memisahkan dua buah penghantar atau lebih sehingga tidak terjadi kebocoran di antaranya. Apabila isolator gagal menjalankan fungsinya, maka akan terjadi kegagalan tegangan dan hal ini tidak diinginkan. Alumina memiliki sifat kekerasan yang tinggi, penghambat panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan di industri keramik, kaca, pelapisan keramik, polishing atau alumina polishing, tungku pemanas. Sehingga dari hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh penambahan alumina terhadap kekuatan tarik, kekuatan bending, ketangguhan impak, densitas relatif pada komposit resin. Berikut material terkuat di dunia. Judul jurnal Momentum tahun 2019, volume 15, halaman 137 sampai dengan 143. Judul penelitian, pengaruh variasi arus pengelasan TIG atau tungsten inert gas terhadap sifat fisik dan mekanik pada stainless steel hollow 304. Tujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik, sifat fisik dan mekanik material stainless steel hollow 304 setelah dilakukan pengelasan TIG dengan variasi arus 60 sampai dengan 100 A dengan pengujian foto makro, struktur mikro, uji tarik dan kekerasan. Selanjutnya, subjek penelitian populasi yaitu stainless steel hollow 304 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sampel TIG tungsten inert gas. Variabel penelitian, variabel bebas yaitu pengaruh variasi arus pengelasan. Variabel terikat yaitu TIG tungsten inert gas terhadap sifat fisik dan mekanik pada stainless steel hollow. Kemudian untuk metode diawali dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk menentukan bahan penelitian serta parameter pengelasannya. Bahan yang digunakan stainless steel hollow 304 untuk kemudian dilakukan uji komposisi. Proses pengelasan menggunakan jenis pengelasan TIG. Hasil pengelasan stainless steel hollow 304 ditunjukkan oleh gambar 2 berikut. Kemudian pembuatan spesimen uji tarik mengacu pada standar ASTM ES per E8M09. Terakhir dilakukan pengujian foto makro, struktur mikro, uji tarik dan pengujian kekerasan. Berikut hasil penelitian. Gambar 3 hasil foto makro sambungan las arus yaitu 100 A. Material stainless steel hollow 304 berukuran 40 x 40 x 1,5 mm, elektroda tungsten Wellcraft AWS EWTH 2 dan kawat las Nikostel NSN 308 LR berdiameter 1,6 mm dengan variasi arus pengelasan 60 sampai dengan 100 A. Hasil foto makro dan struktur mikro menunjukkan pengelasan yang baik paling bagus terdapat pada arus 100 A karena permukaan hasil lasnya terlihat tidak bersekat
dan penetrasinya dalam. Struktur mikro pada daerah las juga harus rapat, halus dan rapat, didominasi fasa austenite serta kandungan karbida krom. Kemudian untuk gambar 3, hasil foto makro sambungan las arus, yaitu terdapat pada 60A. Hasil pengujian tarik paling tinggi 608,95 MPa terletak pada arus 100A dan kekuatan tarik terendah terdapat pada penggunaan arus 60A dengan nilai 438,97 MPa. Kemudian gambar 4, hasil foto makro setelah proses ETSA, yaitu pada 100A dan 80A. Didistribusi kekerasan paling tinggi di daerah las adalah 88 HRB, terletak pada pengelasan arus 100A dan paling rendah 84,25 HRB pada arus 80A. Tabel 2, perbandingan hasil struktur mikro daerah HAZ. Sedangkan nilai kekerasan tertinggi pada daerah HAZ sebesar 72,75 HRB pada arus 60A dan nilai kekerasan paling rendah pada arus 100A dengan nilai 60,75 HRB. Ini menandakan bahwa panas yang masuk saat pengelasan dapat memperbesar butir sehingga struktur logamnya menjadi kasar, di mana kekasaran struktur logam pada suatu material dapat menurunkan kekuatan mekanismenya. Kemudian untuk pembahasannya, peneliti telah menganalisa dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penilaian lebih mudah memahami. Berikut kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihan yaitu berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat jika penulis menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan metode yang akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada pembahasan. Telah memenuhi standar SNI, yaitu mengetahui perbedaan karakteristik, sifat fisik dan mekanik material stainless steel hollow 304 setelah dilakukan pengelasan TIC dengan variasi arus 60 sampai dengan 100A dengan pengujian foto makro, struktur mikro, uji tarik dan kekerasan yang sesuai dengan standar SNI. Kemudian kekurangan jurnal ini, penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan. Kesimpulan review, penggunaan stainless steel dalam bidang rekayasa konstruksi baja berkembang sangat signifikan. Hal ini karena stainless steel memiliki beberapa keunggulan dalam penerapannya, seperti sifat tahan korosinya yang tinggi. Salah satu proses penyambungan yang biasa dilakukan pada stainless steel adalah dengan pengelasan TIC. Pemilihan kuat arus yang tepat dalam pengelasan TIC sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan mekanik hasil pengelasan. Selanjutnya, judul jurnal Journal of Indonesian Dental Association tahun 2018, volume dan nomor 11, halaman 21 sampai dengan 27. Judul penelitian penambahan titanium dioksida pada panaskan efek basis tiruan resin akrilik polimer pada
Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan titanium dioksida konsentrasi 2-4% pada bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas terhadap jumlah Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Subjek penelitian populasi yaitu gigi tiruan. Untuk sampel yaitu titanium dioksida. Variabel penelitian variabel bebas yaitu penambahan titanium dioksida pada panaskan efek. Variabel terikat basis gigi tiruan resin akrilik polimer pada Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Variabel kontrol yaitu TiO2. Berikut metode penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan RAPP tanpa penambahan nanopartikel TiO2 dan dengan penambahan nanopartikel TiO2 konsentrasi 2-4% dengan ukuran batang uji 10 x 10 x 1 mm. Jumlah total sampel sebanyak 48 sampel yang terdiri dari 24 sampel uji jumlah Staphylococcus aureus dan 24 sampel uji jumlah Candida albicans. Kemudian data analisis dengan uji ANOVA satu arah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan nanopartikel TiO2 terhadap jumlah Staphylococcus aureus maupun jumlah Candida albicans. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penambahan nanopartikel TiO2 pada bahan basis gigi tiruan RAPP terhadap jumlah Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Pembahasan. Peneliti telah menganalisis dan mengumpulkan sesuai penelitian dengan keterkaitan gambar sehingga penelaa lebih mudah memahami. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihan berdasarkan pada metode yang digunakan, sebuah jurnal dapat dikatakan kuat itu jika jurnal menggunakan metode yang tepat dan menggunakan 2 atau lebih. Di jurnal ini terdapat beberapa metode sehingga terdapat perbandingan antara metode satu dengan yang lainnya yang akhirnya membuat pembaca lebih memahami. Begitupun dengan hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan tabel dan data grafik pada hasil pembahasan. Telah memenuhi standar SNI yaitu mengetahui pengaruh penambahan titanium dioksida konsentrasi 2-4% pada bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas terhadap jumlah Staphylococcus aureus dan Candida albicans yang sesuai dengan standar SNI. Kemudian untuk kekurangannya yaitu penulis tidak mencantumkan analisis statistik yang digunakan. Penulis tidak mencantumkan tempat dilakukannya penelitian. Kesimpulan review, resin akrilik terpolimerisasi panas digunakan untuk membuat hampir semua basis gigi tiruan. Salah satu kelemahan resin akrilik adalah porositas dan kekasaran permukaannya, yaitu sisa makanan mudah menempel. Jika gigi palsu tidak dibersihkan akan menjadi tempat berkembang spesies mikroba dan menyebabkan dentur stomatitis dengan Staphylococcus aureus dan Candida albicans sebagai agen etiologi utama. Menekan nanopartikel titanium dioksida ke resin akrilik terpolimerisasi panas dapat memberikan aktivitas antimikroba ke basis resin akrilik.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.